Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Safira dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Geografi, offering G2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Pada peta konsep bab 11, saya akan menjelaskan yang pertama ada Muhammadiyah, yang kedua ada Nahdlatul Ulama, yang ketiga ada Salafi, dan yang terakhir ada Hizbut Tahrir. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Ajaran dan pemikiran. Pada poin pertama adalah mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaharu. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap tata cara ibadah yang ada pada Muhammadiyah itu sangat terikat oleh 3 sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis sahih. Hadis sahih di sini merupakan suatu hadis yang berkualitas paling tinggi, di mana saat kita berbicara tentang hadis, maka secara kualitas hadis itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis sahih sendiri merupakan hadis yang kualitas tertinggi yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak lemah hafalannya, yang adil dan dhabit dari awal sampai akhir sanad, dan mempunyai sanad yang masih terhubung. Dan hasil ijtihad merupakan suatu hasil pemikiran dari tokoh pembaru ataupun para tabi'in dan juga sahabat Rasulullah SAW dalam memperdalam suatu ibadah yang ada pada Rasulullah SAW dan pada zamannya. Dan contoh dari tokoh pembaru ini ada Ahmad bin Hambal dan juga Ibnu Taimiyah. Perlu kita ketahui bahwa ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang terakhir setelah Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Dalam Islam, bid'ah itu dibagi menjadi 2, namun pada Muhammadiyah ini sangat berfokus pada bid'ah fil ibadah, di mana ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dianggap haram hukumnya untuk dilakukan. Dengan kata lain, bahwa setiap ibadah harus pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terus yang kedua ada basis massa. Lebih dari 25 juta muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah. Dari sini kita dapat mengerti bahwa Muhammadiyah sudah sangat berkembang di Indonesia, terutama di Nusantara, karena pengikutnya sudah hampir 25 juta. Karena itu sudah dianggap sudah banyak seperti itu. Kemudian pendekatan dakwah cenderung menggunakan pendekatan salaf, dan dakwah Muhammadiyah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip. Yang pertama adalah tabsyir, yang kedua ada islah, dan yang ketiga adalah tajdid. Apa sih tabsyir itu? Jadi tabsyir merupakan upaya Muhammadiyah dalam merangkul potensi umat Islam dan non-muslim dalam satu tujuan Islam, dalam naungan satu tujuan Islam, di mana Muhammadiyah akan memberikan pelajaran yang baik, akan memberikan suatu ilmu yang benar tentang Islam kepada non-muslim dan juga Islam. Hal tersebut dipergunakan untuk mengikat tali silaturahmi antar sesama. Kemudian ada islah. Di sini islah merupakan suatu penekanan pada kebenaran tata cara beribadah yang benar. Seperti itu. Kemudian ada tajdid. Tajdid merupakan suatu pengembangan atau pembaruan dalam menyebarkan pengetahuan Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengajian ataupun majelis taklim yang menjelaskan atau menambahkan wawasan tentang ilmu pengetahuan Islam. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita sebut dengan NU. Didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Ajaran dan pemikiran. Yang pertama, di samping mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. Saya akan memberikan sedikit contoh
yang dimaksud pada poin pertama seperti tahlil setelah orang meninggal atau yang biasa kita sebut tahlilan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan dalam hadis. Namun karena hal tersebut mengupayakan untuk menambah pahala dan juga tidak keluar dari ajaran Al-Quran dan hadis, maka itu diperbolehkan dalam Nahdlatul Ulama atau NU. Contoh lain adalah memperingati Isra wal Mi'raj ataupun memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Jadi dengan kata lain, NU di sini lebih terbuka dan juga lebih fleksibilitas terhadap suatu ibadah. Dengan kata lain, pada NU itu tidak mudah untuk membid'ahkan suatu ibadah. Jadi NU juga melihat apakah itu cocok dalam Islam ataupun tidak keluar dari ajaran Islam, maka itu boleh dilakukan seputar sesuatu yang baik dan mendapatkan pahala. Terus yang kedua, mengikuti hasil ijtihad 4 imam madhab, terutama madhab Syafi'i. Jadi pada Nahdlatul Ulama NU itu sangat berdasar pada hasil madhab Imam Syafi'i. Seperti itu. Terus basis massa. Populasi pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di pulau-pulau besar di Indonesia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia sangat banyak yang menganut Nahdlatul Ulama. Setelah saya membaca beberapa artikel dan juga mendengarkan ceramah-ceramah dari tokoh terkemuka agama, itu dapat diketahui bahwa alasan Nahdlatul Ulama itu banyak penganutnya itu karena pada madhab Imam Syafi'i dinilai paling sederhana dan paling mudah dalam menerapkan ilmu fikih dan juga tata cara ibadah di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pendekatan dakwah. Dalam NU menggunakan pendekatan kultural, prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu tawazun. Tawazun merupakan suatu keseimbangan dalam penggunaan dalil nakli dan dalil akli, di mana dalil akli merupakan suatu dalil yang berdasarkan dari pikiran rasional manusia, sedangkan dalil nakli merupakan suatu dalil yang langsung bersumber dari Al-Quran. Kemudian ada tasamuh. Tasamuh merupakan suatu upaya untuk mengangkat tinggi nilai toleransi antar sesama. Kemudian ada tawasud, di mana tawasud ini ketika kita berdakwah, kita tidak boleh fanatik terhadap satu golongan. Kita harus bersifat netral dan tidak memihak salah satu kubu, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada istidal. Istidal merupakan keharusan dalam berdakwah itu harus mengajarkan suatu ajaran yang lurus dalam hukum Islam ataupun ajaran Islam. Yang ketiga adalah Salafi. Salafi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal ke-19. Salafi ini umumnya di Indonesia itu disebut dengan aliran Wahabi. Kenapa? Karena Salafi ini dibawakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari nama tersebut itu dinamakan Wahabi, seperti itu. Di sini ada ajaran dan pemikiran. Yang pertama, upaya pembersihan ragam bid'ah, hajar mubtadi', dan yang kedua adalah memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Kita bergeser pada pendekatan dakwah. Untuk urusan agama, tidak ada istilah kompromi apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak. Jadi pada Salafi ini sangat ketat pada syariat Islam yang harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada kompromi dalam perubahan ataupun sesuatu yang baru, seperti itu. Ketika saya mendengarkan beberapa ceramah dan artikel, terutama ceramah dari Al-Habib Rizik bin Syihab, itu menjelaskan bahwa Salafi juga termasuk ahlul hadis, di mana mereka sangat menekankan pada hadis. Kemudian juga disebutkan ahli athar, yaitu sangat menekankan pada peninggalan para tabi'in dan sahabat Rasulullah SAW. Salafi juga sangat menjunjung tinggi nilai trilogi tauhid. Namun terdapat suatu ajaran yang ditolak banyak tokoh agama, yaitu ketika Salafi memisah belahkan trilogi tauhid. Trilogi tauhid ini
meliputi adanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan juga tauhid yang percaya bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat jais dan juga sifat-sifat Allah yang lainnya. Sebagai contoh kesalahan pada pandangan salafi, yaitu yang pertama adalah contoh nih ya, ada seorang non-muslim di mana dia percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu esa, namun dia bukan Islam, itu sudah dianggap sebagai ahli tauhid rububiyah. Hal tersebut sangat ditolak oleh tokoh-tokoh agama karena yang kita tahu bahwa trilogi tauhid itu tidak boleh dipisahkan. Jadi ketika dia tidak melakukan tauhid uluhiyah, maka ketauhidannya akan gagal. Ketika dia tidak melakukan rububiyah, namun dia melakukan tauhid uluhiyah, itu pun juga gagal karena ketiga unsur tersebut tidak bisa dipisahkan. Terus yang di sini ada basis massa. Pengikut salafi masih sangat sedikit di Indonesia, itu karena ilmu salafi sendiri sangat berkembang di negara Timur Tengah. Jadi untuk wilayah Asia ataupun untuk wilayah Eropa itu tidak berkembang pesat. Dan pada di Indonesia itu yang menganut paham salafi hanya alumni pesantren atau majelis taklim yang mempunyai guru dari lulusan Timur Tengah. Dan yang terakhir adalah Hizbut Tahrir atau yang bisa kita sebut HT. Latar belakang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikiran menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan dan mengupayakan berdirinya negara Islam global khalifah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Maksudnya saya Islam global atau disebut khilafah. Jadi pada Hizbut Tahrir ini menegakkan Islam secara individual pada setiap karakteristik individu, di mana individu dituntut untuk bisa melakukan syariat Islam pada kehidupan sehari-hari. Dan juga pada Hizbut Tahrir sangat mengupayakan untuk menekankan negara Islam yang dikuasai oleh syariat Islam dan setiap komponen negara itu harus ada syariat Islamnya. Dan pada basis massa, mayoritas pengikut ini adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi. Sebelum saya menjelaskan tentang basis massa, saya akan bergeser pada pendekatan dakwah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan demonstratif publikatif. Dari sini kita bisa tahu bahwa pendekatan dakwah demonstratif publikatif itu membutuhkan suatu pemikiran yang lebih luas dalam memandang dunia ataupun negara Islam global, ataupun membutuhkan rasionalitas yang tinggi. Oleh karena itu, mayoritas basis massa di Indonesia adalah kaum muda. Karena apa? Karena kaum muda lebih memiliki suatu pemikiran yang lebih rasional dalam memandang Islam, terutama pada ajaran dan pemikiran Hizbut Tahrir yang menekankan pada berdirinya negara Islam global, di mana pemimpin ini harus mempunyai rasional yang tinggi terhadap Islam. Kesimpulan, dari sini kita dapat melihat bahwa keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan yang mendasar yang sulit untuk disatukan, bahkan tidak bisa disatukan karena mereka mempunyai aliran yang berbeda-beda. Kebanyakan terkait perbedaan ini adalah persoalan furu'iyah atau cabang dan fikih. Dengan kata lain, jadi keempat organisasi ini yang membedakan adalah cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan ilmu fikih di kehidupannya sehari-hari. Sebagai contoh, Nahdlatul Ulama sebagai pengikut ajaran madhab Imam Syafi'i, di mana Nahdlatul Ulama itu melakukan kunut pada sholat subuh. Namun berbeda dengan Muhammadiyah, di mana mereka mengikuti madhab Imam Hambali, di mana mereka tidak melakukan kunut di sholat subuh. Hal tersebut tidak bisa dicampur adukan karena mereka mempunyai ajaran yang ada pada dasarannya itu sudah kuat. Seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan ini hanya ada pada cara mereka beribadah dan perbedaan cara bagaimana tata cara mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara persoalan usul atau pokok akidah itu hampir sama semuanya. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia banyak sekali organisasi yang sudah saya jelaskan tadi.
Sebagai muslim yang baik, ketika kita meyakini sesuatu organisasi ataupun ajaran pada organisasi tersebut, kita tidak boleh terlalu fanatik pada satu organisasi dan merendahkan organisasi yang lain. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, kita harus mengetahui dasar Islam yang benar, dasar ajaran Islam yang benar. Dari situ kita dapat mengetahui mana sih yang benar, mana sih yang cocok dengan akidah Islam, mana sih yang cocok dengan ajaran Islam yang benar. Jadi ketika kita meyakini sesuatu, kita harus bisa bertanggung jawab dan mentanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Oleh karena itu kita harus belajar apakah ajaran ini sudah cukup baik, apakah ajaran ini sudah cukup masuk dalam kajian Islam seperti itu. Syukron jazila, sekian dari saya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.